Selamat siang ya Pak. Nah ini untuk laporan mobil Yaris penggilingan untuk job pengerjaan, servis tune up, carbon clean dan juga servis rem 4 roda. Yang pertama untuk bagian lampu rati aman, bagian power window rati aman, klakson aman, untuk bagian kabin filter. Nah ini untuk kabin filter. Nah ini untuk kabin filter atau filter AC. Nah ini sudah kotor ya, sudah mampet. Nah ini kita ketika dibiarkan sirkulasi udara, sirkulasi AC akan terhambat ya. Dan juga untuk bagian AC itu tidak dingin. Juga untuk bagian oli ini nanti kita menggunakan oli TMO, dan juga untuk oli transmisi kita menggunakan oli MO juga Pak. Juga untuk bagian filter oli kita ganti satu-satu ya untuk bagian oli. Dan untuk bagian washer, untuk air washer nanti kita tambah ya. Tuh, dari kelihatan sudah mulai berkurang. Lanjut untuk bagian fan bell. Nah ini fan bell untuk tadi pas kita coba untuk bagian fan bell, ini ada suara berdecit ya, mungkin dari fan bell yang sudah aus atau sudah makan ya. Kalau dibiarkan suara fan bell akan lebih keras ya. Juga untuk efek parahnya fan bell bisa putus ya untuk bagian fan bell. Lanjut untuk bagian radiator. Coba kita buka untuk bagian radiator bannya. Untuk bagian tutup masih aman. Untuk bagian radiator ini berkurang ya. Nanti kita tambah. Nah, untuk bagian filter udara. Untuk bagian filter udara, nah ini untuk filter udara ini masih aman. Nah nanti kita bersihkan. Nah ini hijau untuk proses carbon clean. Kita masukkan cairan AWK ke dalam mesin supaya kerak dan kotoran bisa terangkat ke dalam vakum ya. Nah ini untuk video selanjutnya, untuk proses vakumnya ya. Nah ini Pak untuk bagian vakumnya nanti untuk video selanjutnya. Nah ini untuk bagian penyedotan atau vakum. Itu untuk bagian kotoran yang tadi sudah kesemprot cairan AWK. Nah, ini untuk bagian kotoran dan kerak yang ada di mesin sudah terangkat ya Pak untuk bagian. Nah ini ya Pak untuk yang bagian pengapian. Yang pertama itu ada coil mungkin nanti kita recleaning ya. Kita bisa buka untuk bagian coil, cuman untuk bagian recleaning masih bisa ya. Untuk selanjutnya untuk yang bagian busi. Nah ini untuk busi ini elektrodanya sampun miring ya Pak. Untuk yang bagian busi empat patin ini sampun miring. Nah, ini disarankan untuk melakukan pergantian busi supaya pengapian lebih maksimal ya. Untuk bagian bocor oli ya. Nah ini kami temukan untuk bagian deklep nih, bagian mesin atas. Nah ini sudah bocor ya. Untuk bocor oli. Untuk bagian motor fan. Untuk motor fan tadi kita coba AC dan nyala ya untuk bagian motor fan. Untuk bagian engine mounting yang sebelah kanan maupun yang kiri ini masih aman. Untuk air aki nanti kita tambah bagian air akinya. Lanjut untuk bagian sistem rem ya. Nah ini kita mulai dari sistem rem yang bagian depan kiri. Untuk yang bagian rem yang pertama ada kapas rem. Nah ini untuk kapas rem masih tebal. Juga untuk gambarnya ori gitu. Nah ini untuk yang bagian disc brake. Untuk disc brake ini sudah mulai tidak rata gitu. Kemungkinan untuk pemakaian yang ekstrim maupun ada part yang macet ya. Lanjut untuk yang bagian piston kaliper.
Nah, itu untuk bagian piston kaliper niki sampun bergerak nggih. Bergerak. Nah, ini untuk piston kaliper ini disarankan untuk ganti nggih, dan juga untuk listriknya dilakukan bubut. Lanjut untuk yang bagian pen. Nah, untuk bagian pen ini kita lanjut servis nggih, untuk yang bagian bawah maupun yang atas. Lanjut untuk sistem rem yang bagian belakang kiri. Untuk yang belakang kiri, untuk kampasnya ini masih tebal. Untuk bagian disc brake ini masih aman ya, untuk bagian disc brake. Juga untuk yang bagian si piston kaliper, nah, ini kita cek, ini bagus ya, masih bagus untuk bagian si piston kaliper. Juga untuk bagian pen, untuk pen yang atas maupun yang bawah ini sedang proses servis ya. Juga untuk bagian servis, nanti sudah servis ya. Lanjut untuk yang bagian kanan, untuk yang bagian belakang. Pertama itu ada kampas rem niki. Untuk kampas rem niki Pak, untuk bisa untuk kampas rem itu masih tebal ya. Juga untuk bagian disc brake niki masih aman. Juga untuk bagian piston kaliper tadi kita cek, dan itu masih aman ya. Juga untuk bagian pen yang atas maupun yang bawah, ini sedang proses servis. Lanjut untuk yang bagian depan kanan. Itu untuk yang bagian sistem rem depan kanan. Yang pertama ada kampas rem ya. Untuk kampas rem masih tebal, dan juga untuk mereknya bawaan Toyota. Juga untuk bagian disc brake ini sudah mulai tidak ratang ya. Kemudian untuk disc brake depan kanan maupun yang kiri kita terlebih dahulu ya, dengan terburu-buru. Mungkin naik servis bisa melakukan pembubutan bagian disc brake depan kanan maupun yang kiri. Lanjut untuk yang bagian piston kaliper. Nah, ini untuk bagian piston kaliper sudah mulai kerak ya. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda macet untuk bagian piston kaliper. Untuk disarankan ganti ya untuk bagian piston kaliper. Dan juga untuk melakukan perbaikan kaliper yang depan kanan maupun yang kiri. Untuk bagian pen yang bawah maupun yang atas ini sudah proses servis ya. Lanjut untuk yang bagian kaki-kaki, kita mulai bagian depan kanan. Untuk yang pertama, nah itu untuk bagian pelindung shock breaker. Nah ini sampun sobek-sobek ya, retak. Juga untuk bagian stopper, nah ini sampun sobek ya. Ini mungkin untuk pelindung dan juga stopper mungkin jadi satu. Nah ini untuk stoppernya sudah sobek. Juga untuk pelindung ada retak sudah sobek ya, bagian pelindung. Untuk bagian long terot ini masih aman ya, tidak ada tanda-tanda lemah maupun aus untuk yang bagian partnya long terot. Juga untuk bagian setir itu ya, untuk tengah itu untuk setir masih aman. Untuk bagian support shock breaker, untuk bagian support masih aman. Juga untuk yang bagian CV join ya, untuk CV join yang dalam maupun yang atas, yang luar, untuk yang luar masih aman, tidak ada tanda-tanda rembes maupun bocor.
Untuk yang bagian dalam ini masih aman untuk bagian dalam. Teman dari kami untuk bagian pusing. Ini untuk yang bagian pusing. Ini sudah ada tanda sobek ya, untuk yang bagian pusing. Nah, ini. Mungkin kita notice saja ya, untuk bagian pusing. Mungkin sobek belum begitu parah. Tidak ada tanda-tanda retak, cuman ada bagian yang sobek. Mungkin kita notice saja ya, untuk bagian pusing. Lanjut untuk yang bagian depan kiri. Nah, untuk yang bagian depan kiri itu yang pertama ada pelindung shock breaker. Nah, ini sampun sobek ya. Nah, ini satu kesatuan sama stopper. Nah, ini stopper sampun jebol ya. Atau sobek bagian stopper. Lanjut untuk bagian skok masih aman. Mungkin untuk bagian pelindungnya ini tidak bisa melindungi bagian tulangnya shock breaker. Dan untuk yang bagian long terot ini masih aman, masih kokoh, tidak lemah ya untuk bagian long terot. Dan juga untuk bagian resistor masih aman. Untuk yang bagian pusing, nah ini pusing ini yang sebelah kiri masih aman ya. Untuk yang bagian kiri. Lanjut untuk yang bagian link stabil. Nah, untuk link stabil ini stabil ini masih aman ya. Yang kanan maupun yang kiri, maaf untuk yang bagian kanan belum ke video. Juga untuk barat stabil U. Nah, itu untuk barat stabil U itu masih aman ya. Tidak ada tanda-tanda retak maupun sobek untuk bagian pusingnya. Untuk bagian sisi join yang luar maupun yang dalam, oke, untuk yang bagian dalam masih aman. Untuk yang luar yang ini ya, itu masih aman, tidak ada tanda-tanda bocor. Bagian sisi join ini untuk catatan bagian kaki-kaki mungkin ini untuk pelindung shock breaker dan juga untuk bagian stopper sampun jebol ya. Yang ditakutkan mungkin kotoran bisa masuk ke dalam shock breaker dan mengakibatkan shock breaker ini mati maupun macet. Sekian untuk laporan dari panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa follow up langsung ke admin kami. Selamat siang, terima kasih.